Selanjutnya, mengapa paham ateisme ini ditolak oleh Pancasila? Ya, sebelumnya dari awal sudah tampak nilai ketuhanan yang diajukan oleh beberapa tokoh dalam soal penentuan dasar negara. Oh ya, maaf, sebelumnya saya yang menjelaskan adalah Inaya Rafanurolia. Sebelumnya, sedari awal sudah tampak nilai ketuhanan yang diajukan oleh beberapa tokoh dalam soal penentuan dasar negara. Dari percakapan yang tergambar ini, histori bangsa Indonesia diawali oleh kesadaran kolektif The Founding Fathers mengenai prinsip religiusitas warga Nusantara yang tercermin dalam pengakuan eksistensi Zat yang Maha Kuasa. Nah, kuatnya dimensi ketuhanan dalam pemikiran The Founding Fathers dalam mendirikan negara berketuhanan tercermin dan ditegaskan kembali setelah disepakatinya rumusan dasar negara pada sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Abdullah akan melanjutkan kenapa paham ateisme ditolak oleh Pancasila. Tidak ada ruang lingkup untuk sikap anti ketuhanan. Karena nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah akar dari landasan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sehingga dari akar tersebut melahirkan nilai sila yang lain. Next. Pancasila merupakan landasan hidup bangsa Indonesia, sehingga setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila wajib dilaksanakan. Sedangkan paham ateisme mengandung nilai anti ketuhanan yang mana nilai ini bertolak belakang dengan sila pertama Pancasila. Jadi keberadaan paham ateisme ditolak oleh Pancasila karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah? Mas Abdullah sudah belum? Sudah, Ibu. Ya, terus itu kembali ke Mbak siapa? Mbak Debbie apa Mbak Ina ya tadi itu yang membawa yang mengkoordinator, yang mengkoordinir. Saya, Bu. Sudah selesai nih? Sudah, Bu. Mbak Septiana. Septiani, Bu. Septiani Dwi, ya. Oke, baik. Terima kasih presentasi dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi? Stop aja, stop share dulu. Oke, baik, Bu. Ya, nah biar ketahuan. Ini masih ada yang belum gabung ya, Mbak? Mbak Adel, Mbak Adelia. Masih 43, masih 5 lagi. Ada yang izin nggak Mbak Adel? Masih di mute itu Mbak Nadia kalau bicara. Enggak, Bu, Mbak. Lagi baca materi. Oke. Kalau sudah selesai Mbak Septian, disilakan memberikan ruang untuk pertanyaan 4 ya. Baik, Bu. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa dipersilakan. Oke, untuk Anita, persilahkan. Terima kasih Septi atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 6, apa maksud dari nilai sila menghasilkan nilai sila yang lain? Terima kasih. Gimana Mbak Anita? Diulang. Kan tadi di slide itu ada penjelasan, Bu, menghasilkan nilai sila yang lain. Saya mau bertanya itu maksudnya gimana? Dan bisa dikasih contohnya atau tidak? Oh, mengajarkan sila yang lain tadi. Apa maksud nilai sila menghasilkan nilai sila yang lain? Ya. Mbak Septi sudah? Baik, terima kasih Anita untuk pertanyaannya. Kemudian Siti Fadilah, persilahkan. Iya baik, tadi kan ada ideologi Leninisme.
ciri khas dari ideologi Leninisme itu apa? Ciri khas dari ideologi Leninisme ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Siti Fadila. Ketiga, silakan. Ketiga, Halimah. Di sini Gracia. Mbak Gracia, silakan. Oke, pertanyaan saya, apa penyebab komunisme bertentangan dengan ideologi Pancasila? Baik, terima kasih Gracia. Selanjutnya Halimah. Apakah boleh dijelaskan perbedaan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme? Perbedaan dari ketiga paham ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Halimah. Ibu ini lebih dari 4 nggak apa-apa, Bu? Berapa? Masih ada Mbak Triani? Iya. Ya udah silakan, kasihan ya. Iya, Mbak silakan. Triani. 5 ya, jadi 5 aja ya, Mbak Baik, Bu, Triani. terima kasih. Mau nanya, kenapa Karl Marx bisa menjadi seorang yang ateis dan Karl Marx mengatakan bahwa agama adalah candu untuk masyarakat? Alasan kenapa Karl Marx jadi ateis? Iya. Dan mengatakan agama adalah candu. Iya, gitu. Oke, makasih Triani. Oke, terima kasih, Ati. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 6 ada 5 pertanyaan dari Anita, Siti Fadilah, Gracia, Halimah, dan Triani. Untuk itu, sebelum kami menjawab, akan menjawab pertanyaan kelompok sebelumnya dulu ya, Bu. Iya. Baik, Mbak Septiani, silakan dipersiapkan untuk jawabannya. Dari 5 ya, pertanyaan untuk kelompok 6. Silakan. Kemudian sambil menunggu nanti kelompok 6, ya kita jeda dulu kelompok 6. Mbak Adel, berarti kita beri kesempatan kepada kelompok 4 ya? Bu, kepada kelompok 4. Iya. Dari pertanyaannya Mas Bintang ya? Ya. Pak, benar? Coba kelompok 4. Halo? Kelompok 4, halo? Iya, Ibu. Ya. Kelompok 4 itu Mbak Devina, Mas Fikri. Mas Fikri ada enggak? Respon Ibu dulu. Mbak Devina sudah. Mas Fikri? Mas Fikri Rian? Enggak ada ya? Mas Fikri Rian? Enggak ada, saya kasih centang dulu. Mbak Meliana? Mbak Meliana? Mbak Meliana? Ada Ibu Ya, hadir. ada. Mas Irsat? Mas Irsat? Mas Irsat? Tidak respon juga ya Mas Irsat ya? Belum masuk Bu orangnya. Oke. Mbak Sri Wulandari? Hadir, Ibu. Maaf Ibu, Fikri Rian hadir. Udah. Kemudian Mbak Rodia, Pak Rahmi, Mbak Rodia. Hadir, Ibu. Baik. Mas Reja. Hadir, Ibu. Mbak ya, Mbak Reja ya? Iya, Ibu. Mbak Reja Fauzia, maaf ya, keliru ya. Mbak Nasma. Hadir, Ibu. Ya, jadi yang belum gabung Mas Ersat ya? Dari tadi izin karena lagi di luar, Ibu. Izin telat. Kenapa? Mbak Den? Mbak Devi? Telat. Oh. Baik. Silakan, siapa dulu yang mau menjawab pertanyaan siapa? Dari 4 itu.
Misalnya Mbak Devina mau jawab pertanyaan siapa? Mas Bintang, Mbak Kori, Mbak Tania, atau Mas Zidan? Dua-dua ya, silakan. Baik, Ibu, saya mau izin menjawab pertanyaan Bintang. Ya, terus satu lagi siapa? Yang mau menjawab pertanyaannya Mas Bintang siapa? Satu lagi? Atau Mbak Sri aja? Mbak Sri Wulan? Halo? Gimana? Halo? Kok nggak ada suaranya? Harus suara Ibu jelas nggak? Iya, Ibu, saya aja. Oh ya udah silakan Mbak. Pertanyaan dari Bintang, apa perbedaan dari pendapat para ahli tentang Pancasila? Menurut Soekarno, Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang telah turun-temurun namun terpendam bisu oleh kebudayaan Barat, sehingga Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Menurut Bung Hatta, Pancasila sebagai pegangan untuk mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. Sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, seperti ada tradisi, kebiasaan, dan kebudayaan, sehingga Pancasila adalah dasar falsafah serta ideologi negara yang bisa menjadi suatu pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan. Sudah? Sudah, Ibu. Mas Bintang? Mas Bintang Prabuana, ya dijawab oleh Mbak Sri Wulandari, ya 3 pendapat tentang Pancasila dari mengenai filsafat ya, oleh Notonegoro tadi, terus oleh Soekarno ya, sama Hatta ya Mbak Sri. Ya, Ibu. Sudah cukup Mas, atau masih perlu? Sudah cukup. Terima kasih yang presentasi minggu lalu. Sekarang lanjut, siapa? Saya, Bu, mau menjawab pertanyaan dari Kori. Siapa? Saya, Bu, Kori. mau jawab dari Kori. Iya, sama siapa? Sama siapa? Selain Mbak Naswa? Sendiri, Bu. Nanti yang lain gimana? Soalnya jawabannya cuma itu aja, Bu. Jadi nggak ada jawaban lain. Dikembangkan nggak? Kan ini Notonegoro kan bisa pakai contoh-contoh gitu loh. Atau ini aja dijawab dulu oleh Mbak Naswa. Mbak Naswa silakan. Iya, baik. Kemarin pertanyaan dari Kori itu jelaskan lebih lanjut tentang triprakara dari pendapat Notonegoro. Jadi triprakara itu merupakan 3 asas yang terwujud dalam Pancasila sebagai dasar Indonesia. Yang pertama itu ada asas kebudayaan. Jadi unsur Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara secara hukum dan yuridis itu udah dimiliki bangsa Indonesia sebagai asas-asas kehidupan berkebudayaan. Nah, nilai-nilai kehidupan ini tuh ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terus yang kedua itu ada asas religi. Jadi nilai-nilai agama yang terdapat dalam asas religi itu yang udah tercermin itu menekankan pentingnya tanggung jawab untuk menjalankan agama atau kepercayaan yang dianut dan tidak menyudutkan agama atau kepercayaan yang lain. Terus yang ketiga, ada asas kenegaraan. Jadi berbagai macam unsur atau nilai yang udah digali dan diolah oleh para pendiri negara itu, kayak PKI, terus Panitia 9, terus PPKI, itu tuh merupakan serangkaian proses yang merupakan asas kenegaraan dalam Pancasila. Gimana Mbak Kori? Atau ada yang menambahkan dari Mbak Nasma? Sudah cukup jelas, Bu.
Oke. Sekarang lanjut pertanyaan dari Mbak Tania sama Mas Jidan. Siapa mau jawab? Saya dan Reza mau jawab pertanyaan dari Tahnia, Bu. Mbak Devina. Iya, Ibu. Sama? Reza. Saya Ibu. Ya? Reza. Sama Reza Mas Vanessa. Reza Fausfa. Ya. Ya, silakan. Pertanyaannya, beri contoh nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam kehidupan secara aksiologi. Aksiologi merupakan ilmu yang membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan pada kehidupan. Maka di sini saya akan memberikan contoh bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan, mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu implementasinya percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu senantiasa menjaga adab atau kesopanan. Sila Persatuan Indonesia implementasinya yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, implementasi dalam kehidupannya, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Dan yang terakhir, sila kelima, implementasinya berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi. Ya, saya ingin melanjutkan karena aksiologi itu kan merupakan ilmu yang membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan pada kehidupan. Maka di sini saya akan memberikan contoh lain bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan, mulai dari sila pertama, yaitu melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan terhadap apa yang diajarkan pada setiap agama yang dianut, lalu hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walau berbeda-beda. Lalu pada sila kedua, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi, lalu mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia, lalu saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia. Dan sila Persatuan Indonesia atau ketiga itu memajukan sosialisasi dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Lalu sila terakhir atau kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Itu jawaban dari saya serta Devina, Bu. Terima kasih. Kembali ke Mbak Tania, tadi cukup jelas contoh-contohnya? Sudah Mbak jelas, Tania? Ibu. Ya. Sudah jelas. Oke. Terima kasih. Baik, yang terakhir pertanyaannya Mas Jidan. Yang mau jawab siapa? Yang belum adalah Mas Fikri. Saya ingin menjawab, Mbak Meliana. Mas Ersat sudah gabung belum? Belum ya? Belum gabung nih. Belum gabung ya Mbak ini Mbak Adel? Mas Ersat? Irsyad, izin Ibu sebentar, lagi keluar. Ya udah, sekarang pertanyaan terakhir yang menjawab Mbak siapa tadi? Saya, pertanyaan Bu. Siapa? Mbak Rodia sama? Saya Bu Meliana. Oke. Ya, silakan. Oke, untuk pertanyaan dari Zidan itu menurut kelompok 4, pendapat tentang Pancasila mana yang lebih relevan terhadap kehidupan masa kini? Menurut kelompok
Menurut kelompok kami, pendapat yang relevan terhadap kehidupan masa kini, yang lebih relevan terhadap kehidupan masa ini yaitu adalah pendapat Insinyur Soekarno. Karena selain beliau merupakan penggali dan penggagas dari Pancasila, Insinyur Soekarno juga memiliki pemikiran-pemikiran yang maju dan progresif. Hal ini ditunjukkan dalam usulan dasar negara yaitu Pancasila yang Insinyur Soekarno ajukan saat sidang pertama BPUPKI. Hasil pemikiran dan nilai-nilai yang Insinyur Soekarno cetuskan pada saat itu fleksibel bagi negara dan bagi bangsa dan negara. Setiap isi dalam butir Pancasila sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik segi adat istiadat, agama dan kepercayaan, sosial serta kebudayaan. Selanjutnya, saya ingin menambahkan, selain alasan di atas, terdapat juga sila Pancasila dari gagasan Insinyur Soekarno, terdapat dalam dasar negara kita Pancasila yang kita pakai sampai saat ini. Contohnya yaitu pada konsep ketuhanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya, sekaligus menjauhi segala larangannya, saling menghormati dan menoleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Selanjutnya ada konsep kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan, yakni bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajat hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, atau keturunannya. Konsep keadilan sosial, keadilan merupakan salah satu tujuan negara kita sebagai negara hukum, sehingga kita akan pakai konsep keadilan sosial sampai saat ini dan relevan terhadap kehidupan masa kini. Seperti itu jawaban dari kami, Zidan. Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Oke, makasih Zidan. Coba Mas Jidan mungkin akan ditambahkan yang belum ada nilainya. Ini Mas Fikri Rian. Mas Fikri? Ada nggak Mas Fikri nih? Iya, Ibu ada. Ya, mau menambahkan ada empat pertanyaan. Silakan mau menambahkan, Ibu beri kesempatan. Dari pertanyaan siapa yang mau ditambahkan? Karena pertanyaan dari Mas Jidan sudah dijawab oleh Mbak Meliana sama Mbak Rodia Rahmi. Ya Mas, dipersilakan. Sama Mas Ersat nih, belum ada nilainya. Ya, Mas Fikri. Mau melanjutkan jawaban dari Mas Jidan, boleh. Ini kalau yang pendapat Mas Jidan ini bisa dikembangkan nih. Karena yang diminta adalah saat ini kan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rodia juga sama Mbak Meliana. Apa Mas Fikri silakan? Iya sebentar Ibu. Sambil menunggu Mas Fikri ini menjawab dari pertanyaan berempat, silahkan memilih. Kelompok 5 dipersiapkan ya. Coba Mbak Denisa, Ibu cek dulu Mbak Denisa. Hadir Ibu. Mas apa nih? Mas Vito ya? Mas. Iya Bu, hadir Bu. Justin Vito benar. Mbak Halimah, tadi ada sih Mbak Halimah. Ya, hadir Bu. Mbak Anissa. Iya Bu. Mbak Anissa. Iya Bu. Ada ya? Ada Bu. Mbak Maita. Hadir Bu. Mbak Wulan Sari. Hadir Ibu. Ya. Mbak Tania Nafra. Hadir Ibu. Ya tadi udah ini ya. Mbak Amelia Adinda. Mbak Amelia Adinda. Mbak Amelia Adinda nggak ada ya Mbak? Aurelia Adinda Ibu. Ada. Mana? Nggak respon Ibu kok. Sorry Ibu, nama saya Aurelia Adinda. Oh, Bukan Amelia. Aurelia. Iya nih An
Udah Aurelia ya, Mbak Aurelia Dinda ya. Yuk, siap ya nanti ya menjawab pertanyaan dari, coba dicek dulu benar nggak Mbak Devina Aisyah, pertanyaan dari Mbak Siti Noraisa, Mas Fikri Rian sama Mbak Anita Melani ya, betul? Betul Bu. Betul Bu. Oke, sekarang kita beri kesempatan dulu Mas Fikri. Mas Fikri. Iya Ibu. Ya. Silakan aja memilih, Ibu kasih kesempatan. Iya Ibu, saya ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bintang Ibu. Oke, boleh ya. Pertanyaannya, perbedaan Pancasila menurut Soekarno, Soeharto, dan Otonegoro. Jawaban saya sekaligus untuk sedikit meringkas dari jawaban Sri Wulandari. Jadi perbedaan sila-sila Pancasila dari ketiga tokoh tersebut berasal dari pemikiran masing-masing tokoh. Untuk Soekarno, menurut beliau, sila-sila Pancasila berasal dari akulturasi berbagai budaya, contohnya Cina dan lain-lain. Menurut Soeharto, konsep Pancasila yaitu kerakyatan, kedaulatan, dan keadilan erat hubungannya dengan hukum. Sedangkan menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari budaya asli Indonesia, Ibu. Oke, hampir sama dari ya dengan pendapatnya Mbak ini ya. Ini dikembangkan aja karena kan itu pendapat itu memang harus jalurnya harus ini ya sesuai ya dengan pendapat orang itu ya. Ditambahkan dikembangkan itu adalah contoh-contoh ya, Mas Fikri ya. Mas Fikri? Ya, Ibu. Ya. Saya kira untuk kelompok 4 silakan Mas Fikri menutup mewakili dari Mbak Devina, Mbak Meliana, Mbak Sri Wulandari, Mbak Rodia, Mbak Reza, dan Mbak Nasma. Yuk. Oke, itu saja jawaban dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang kelompok 5. Masuk. Mbak Devina, Mbak Denisa, Mas Vito. Iya, Ibu. Untuk pertanyaan pertama, dari pertanyaan Devina, secara ideologi rakyat Indonesia menerapkan ketuhanan yang Maha Esa. Tunggu dulu. Mbak Denisa sama siapa yang mau menjawab pertanyaannya Mbak Tania? Gimana sih? Mbak Tania mau jawab pertanyaan siapa? Mau Meita sama saya pengen jawab pertanyaan Devina. Oh, Mbak Devina, sebentar. Sama Mbak Meita? Iya, Meita. Oke, ya. Jadi pertanyaan Devina, secara ideologi rakyat Indonesia menerapkan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ateisme melanggar hukum di Indonesia? Jawaban dari saya yaitu menurut ideologi ateisme melanggar hukum di Indonesia karena tidak diakui di Indonesia. Karena tidak sesuai juga dengan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Agama yang diakui oleh pemerintah, Indonesia hanya memiliki 6 agama. Oleh sebab itu tidak disebutkan mempunyai lokasi bagi ateisme. Kemudian jawaban saya akan diperkuat oleh rekan saya yaitu Tahnia. Ya, kalau yang Meita tadi menurut ideologi, tapi saya di sini akan menjawab kalau untuk menurut undang-undang di Indonesia tidak ada hukum yang menentukan sanksi bagi seorang ateis. Tetapi meskipun seseorang tidak dikenakan sanksi atau hukuman karena menjadi ateis, penyebar ateisme di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana. Sudah, Ibu. Ada apa? Coba Mbak Tania tadi nggak dengar yang terakhir. Kalau untuk seseorang yang kalau untuk undang-undang di Indonesia itu nggak ada hukum untuk nentuin. Ya. Tapi kalau untuk penyebar ateisme itu ada sanksinya. Penyebar ateisme. Iya, sanksinya apa, Mbak?
Ada nggak undang-undangnya? Ada. Apa peraturannya? Apa? Gimana? Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Berdasarkan? Berdasarkan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu ya dilengkapi ya Mbak Tania ya. Baik Ibu. Kembalikan ke Mbak Devina. Sudah cukup Ibu. Terima kasih Tahnia dan sudah ya Mbak Devina ya. Iya Ibu. Lanjut. Ya Bu, saya lanjut. Jadi saya dan Wulan mau menjawab pertanyaan dari Fikri. Mas Fikri, bentar dulu. Bentar ya. Mas Fikri Rian ya. Mas Dutin itu. Sama? Mbak Wulan, Bu. Wulan Sari. Iya, Bu. Silakan. Baik, jadi pertanyaannya itu, apa pandangan atau pendapat saya terhadap teman yang menganut paham ateisme? Jadi, saya sebagai temannya, jika nanti ada teman saya yang menganut paham tersebut, sebagai temannya saya hanya bisa mengingatkan bahwa paham tersebut merupakan paham yang salah atau berkontradiksi dengan sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana pada sila pertama itu sudah jelas bahwa ketuhanan yang Maha Esa, jadi itu ada dan satu. Jadi paham ateisme ini sangat berkontradiksi dengan sila tersebut. Jadi saya sebagai temannya hanya bisa mengingatkan. Jadi untuk keputusannya mungkin balik lagi kepada orang tersebut yang menganut paham tersebut, Ibu. Itu jawaban dari saya, Bu. Tapi kan secara hukum kan nggak boleh tadi disebutkan oleh Mbak. Apa tadi? Iya, Bu. Mbak Maita, Mbak Tania. Iya, Bu. Jadi jadi saya sebagai temannya juga mengingatkan kalau paham tersebut salah, Bu. Jadi kan kalau warga negara Indonesia itu harus memiliki ideologi Pancasila. Jadi jika dia berkontradiksi dengan ideologi tersebut, maka menurut saya itu bukan warga negara ini, nggak bisa dianggap sebagai warga negara Indonesia, Bu. Ya, jadi mungkin warga negara Indonesia yang baik, yang memang sudah menjiwai nilai-nilai Pancasila yang 5 itu, terutama yang nomor 1, gitu kan? Iya, Bu. Oke, Mas Dustin sudah. Sekarang Mbak Wulan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Saya sependapat dengan Mas Dustin, tapi saya ingin melengkapi mungkin jawaban dari beliau. Jadi kan pertanyaannya itu apa pendapat atau pandangan terhadap teman yang menganut paham ateis. Jadi di sini nggak disebutin dia di posisinya sebagai warga negara apa. Nah, jawaban ini sependek pengetahuan saya, kalau misalnya saya posisikan teman saya itu tanpa memandang saya WNI atau bukan, menurut saya tiap manusia itu bisa memiliki kebebasan masing-masing. Jadi bentuk seperti apa pola pikirnya itu bergantung apa yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar, dan dialami. Jelas dari aspek-aspek tersebut, tiap manusia itu pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi, apa yang terjadi pada beliau merupakan hasil apa yang dia anut seperti paham ateis itu merupakan hasil dari semua hal yang terjadi pada dirinya. Mungkin yang kamu pandang baik untuk memprotek dirimu sendiri karena apa yang kita pilih itu pasti ada tujuan untuk membuat hidup kita merasa aman dan damai untuk hidup. Nah, kalau untuk pandangan kita sebagai warga negara Indonesia, saya kurang lebih setuju dengan pendapat Mas Datin tadi, jadi saya skip. Dan untuk sudut pandang saya sebagai manusia yang tinggal di bumi yang tentu saja memiliki paham yang beragam, nah diperluas dari sudut pandangnya, maka jawabannya pun akan berubah. Sebagai manusia yang tinggal di bumi, jika mengesampingkan identitasnya sebagai warga negara tertentu, misalnya warga negara Indonesia, maka apa yang ia pilih sebagai jalan hidupnya adalah hak dia sebagai manusia. Menjadi manusia beragama ataupun menganut ateisme, tidak ada yang boleh melarangnya. Menurut saya seperti itu, Bu. Jadi buat Mas Fikri, gimana? Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Gimana, Bu? Mau dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Ya, sudah lengkap ya. Jadi pendapat Mas Vito dikuatkan oleh Mbak Wulan Sari. Oke, lanjut aja Mbak. Baik, itu buat pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan ketiga bisa dilanjut oleh Aurel dan Anissa. Dipersilakan. Mbak Aurelia sama Anissa, Ibu. Pendapat
Saya mau izin menjawab pertanyaan ketiga dari pertanyaannya Siti. Oke. Pertanyaannya, di sini saya bakal jawab sama Anissa, Ibu. Mbak Siti adakah? Mbak Siti? Ada, Ibu. Oke, ya. Mbak siapa? Mbak Aurelia sama siapa, Mbak? Sama Anissa, Bu. Mbak Anissa Fitri ya. Oke. Ya. Pertanyaannya, kejadian apa yang mengenai keterkaitan dari gerakan komunis dan ateis? Ya. Jadi, minta contoh ya, Mbak ya itu ya? Iya, Bu. Okay. Jadi, kegiatan yang berhubungan sama ateis dan komunis itu aksi-aksi anarkis PKI tahun 1965, rangkaian tindakan anarkis PKI semenjak pemberontakan 1926, pemberontakan tahun 1948 hingga pemberontakan tahun 1965. Gerakan PKI tahun 1960-an bukan hanya ateis, tak bertuhan, tetapi juga telah berkembang menjadi antiteis, anti-Tuhan. Prinsip tersebut yang kemudian menjadi legitimasi mereka menyerang kelompok agama. Hal semacam yang menyatakan bahwa gerakan komunisme tidak dapat dipisahkan dengan gerakan anti-Tuhan. Juga pernah disampaikan oleh Menteri Penghubung Alim Ulama Republik Indonesia tahun 1960-an, Kiai Haji Muhammad Ilyas, dalam bukunya Pandangan Terhadap Marxisme. Penjelasan lanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa, Bu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Aurel. Jadi kan tadi dijelaskan, disampaikan oleh Menteri Penghubung Alim Ulama Republik Indonesia tahun 1960-an, Kiai Haji Muhammad Ilyas dalam bukunya Pandangan Terhadap Marxisme. Nah, isi buku tersebut adalah paham komunisme dan ateisme tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang mengakui ajaran Marx tetapi mengaku beragama dan berpancasila sama halnya dengan orang yang mengaku beragama dan berpancasila namun tidak mengakui adanya Tuhan. Karena sikapnya yang anti Tuhan bahkan cenderung ofensif terhadap kelompok agama, ideologi komunisme berseberangan dengan rakyat Indonesia yang mayoritas merupakan umat beragama. Maka secara konstitusi ia juga bertentangan dengan Pancasila yang mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu Bu jawabannya. Apakah Siti terjawab? Mbak Siti sudah diberikan contoh, silakan Mbak. Bagaimana pendapatnya? Tadi Mbak Anissa dengan Mbak Aurelia sudah menjawab pertanyaannya Mbak Siti. Ya. Iya Bu, cukup jelas kok contohnya. Oke. Terakhir pertanyaan dia. Terakhir pertanyaan dari Mbak Devina. Berarti dijawab Mbak Denisa sama Mbak Alima ya? Iya Bu, saya sama Denisa mau menjawab pertanyaan dari Anita. Oh iya si Anita, benar-benar. Ya, yang belum. Oke, silakan Mbak. Ya, jadi pertanyaannya itu, apakah mungkin ateisme akan berkembang dan menjadi mayoritas? Ini secara umum. Jadi jawaban saya itu, pada saat ini, sudah banyak teori-teori mind-blowing yang dibangun dengan dasar logika yang saat ini sangat mudah didapat dengan teknologi informasi yang maju yang secara perlahan itu bisa mengikis kepercayaan seseorang terhadap agama atau Tuhan. Kemudian konsep keagamaan juga saat ini tuh memang mulai terkesan old-fashioned dan konservatif jika dibandingkan dengan konsep ateisme dan logika modern. Namun yang harus kita ingat, banyak sejarah dibangun dengan dasar agama. Ratusan tahun manusia dibimbing oleh agama, pembentukan masyarakat mengakar dari dasar agama. Dan hal-hal yang menjadi pedoman kebaikan manusia juga ada dalam konsep agama. Jadi dewasa ini semakin banyak manusia yang merindukan sifat kemanusiaan yang akan lebih banyak ditemukan di konsep fundamental keagamaan jika dibandingkan logika dasar era modern. Jadi pada akhirnya agama itu akan selalu menjadi pilihan bantuan ketika manusia tersesat dan berada dalam kebingungan. Jadi kesimpulannya, menurut saya, selogis apapun sains saat ini, agama itu akan tetap menjadi pedoman hidup yang dicari manusia. Jadi mungkin kemungkinan ateisme berkembang itu ada, tapi untuk menjadi mayoritas, menurut saya peluangnya kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Denisa.
Baik, selanjutnya saya akan menambahkan bahwa kalau sebagian daya tarik dari agama adalah bahwa agama menawarkan keamanan di dunia yang tidak pasti ini. Tidak mengherankan negara yang melaporkan tingkat tinggi ateisme itu cenderung merupakan negara yang memberikan kepada warga negara mereka sebuah stabilitas ekonomi, politik, dan eksistensi yang relatif tinggi. Contoh negara itu kayak Jepang, Inggris, Kanada, Korea Selatan, itu contoh negaranya. Terus kalau ateis mau jadi mayoritas kan berarti jumlahnya harus lebih banyak daripada yang beragama kan. Nah, kalau ateis itu mau jadi jumlahnya lebih banyak, ateis harus melawan semua bawaan budaya beragama dan mengevolusioner yang mereka miliki itu. Dan hal itu kan nggak mudah karena ini secara keseluruhan, berarti secara besar-besaran. Jadi kalau kemungkinannya jadi mayoritas itu kecil karena nggak semudah itu. Bisa deh. Gimana? Baik, sudah terjawab Ibu. Terima kasih Halimah dan Denisa atas jawabannya. Pertanyaan tadi yang terakhir dijawab oleh Mbak Denisa ya. Iya, Ibu. Jawab semua udah untuk kelompok 5 ya. Silakan ditutup, Mbak. Siapa yang mewakili kelompok 5? Sudah selesai dari 4 pertanyaan tadi, sudah dijawab. Ya baik, itu jawaban dari kelompok 5. Selanjutnya jawaban kelompok 6 ya Bu? Ya. Ya, baik kepada kelompok 6 saya persilahkan. Sebentar ya, sebentar sebelum kelompok 6. Ini Mbak Adel, ada 2 ya yang belum masuk ya. Mas Ersat sama siapa Mbak? Oh ini Bu, kayaknya tadi ada yang izin saya. Najma Ibu. Najma baru keluar karena di rumahnya jaringannya nggak ada. Tadi masuk dia? Ada. Ya, di rumahnya katanya mati lampu, jadi jaringannya nggak ada. Mas Ersat bener nih nggak gabung nih? Iya Ibu. Mas Ersat nggak ada, nggak gabung memang. Keluar tapi nggak gabung nih. Tadi udah gabung Bu, cuman tadi keluar. Ya. Oke, diberikan pertanyaan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari 4 tadi ya. Terakhir yaitu dari pertanyaannya 5 malah ya penutupnya. Pertanyaan Mbak Anita, Mbak Siti Fadila, Mbak Gracia, Mbak Halimah, dan Mbak Triani ya untuk kelompok 6. Dipersilakan, sudah diatur belum? Sudah, Bu. Baik, silakan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Apa maksud nilai sila menghasilkan nilai sila yang lain? Jadi, maksudnya dengan keberadaan nilai 1 akan menghasilkan nilai sila yang kedua. Kemudian dari sila kedua akan melahirkan sila yang ketiga, begitu seterusnya. Contohnya, jika kita percaya sila ke-1 yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan menjadi manusia yang beradab karena kita harus mengikuti aturan dari Tuhan. Karena kita menjadi manusia yang beradab, kita akan menjalin persatuan Indonesia. Begitu seterusnya sampai sila ke-5. Dilanjutkan oleh siapa? Silakan. Saya sendiri, Bu. Soalnya kan ada 5 pertanyaan. Oke. Gimana, Mbak Anita? Sudah silakan jelas. aja kalau memang mau nambahkan, nggak apa-apa. Mbak Anita sendiri. Menurut saya begini loh, gitu. Jadi diskusinya enak. Menurut saya penjelasannya udah jelas, Bu. Terima kasih Abdullah atas jawabannya. Oke. Sekarang lanjut siapa? Saya, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Siti Fadilah. Saya bersama Nadia. Jadi Mbak Nadia, Rizky. Iya, Ibu. Jadi pertanyaan kedua itu ciri khas dari ideologi Leninisme. Jadi ideologi Leninisme ini
meliputi ajaran dan paham tentang hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme, kemudian ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis, kemudian mengatur norma-norma rigid, di mana rigid itu merupakan sesuatu hal yang tidak mudah berubah dan menggambarkan sesuatu yang benar-benar kaku, di mana di ideologi ini masyarakat harus ditata, bahkan mengatur bagaimana individu harus hidup. Kemudian legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar atau kaum buruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Baik, di sini saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban Nisha. Ciri khas lain dari Leninisme ini adalah di mana aspek otoriter dari Leninisme itu muncul karena adanya desakan atas perlunya kediktatoran proletar setelah perebutan kekuasaan. Kediktatoran ini adalah kediktatoran yang dalam praktiknya dijalankan bukan oleh kaum buruh, tetapi oleh para pemimpin Partai Komunis. Selain itu, akar dari otoritarianisme Leninis ini adalah ketidakpercayaan terhadap spontanitas, keyakinan bahwa peristiwa sejarah apabila dibiarkan sendiri tidak akan membawa hasil yang diinginkan, yaitu terwujudnya masyarakat sosialis. Sudah, Ibu. Mana Mbak Siti? Sudah jelas, Bu. Sudah cukup. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada, Bu. Lanjut. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 3 dari Gracia, saya Dewi Hermianti akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mbak Debbie? Iya, Debbie. Iya. Dengan Andi Amelia. Jadi pertanyaannya, apa penyebab komunisme bertentangan dengan ideologi Pancasila? Penyebab komunisme bertentangan dengan ideologi Pancasila itu yang pertama, komunisme menganut sistem politik satu partai dan tidak ada partai oposisi. Oposisi ini dalam dunia politik berarti partai penentang di Dewan Perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Lalu yang kedua, teori komunisme mengajarkan pertentangan antar kelas dan hanya kaum proletar saja yang akan memegang pimpinan pemerintahan. Selain itu, pemerintahan dijalankan secara diktator. Yang ketiga, komunisme menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Yang keempat, ajaran komunisme bersifat ateis atau tidak percaya adanya Tuhan. Berikutnya akan ditambahkan oleh Andi. Saya akan menambahkan pendapat jawabannya Debbie. Jika dibahas dari sila per sila, yang sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal persatuan, komunisme dalam sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kaum komunis menganut ateisme yang artinya tidak ada Tuhan. Jadi itu komunisme menentang Pancasila. Lalu untuk sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab, komunisme HAM diabaikan dalam paham komunisme. Semua harus patuh pada doktrin partai. Lalu dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, komunisme menolak nasionalisme. Menurut komunisme, dalam soal demokrasi, keputusan akhir di tangan pemimpin tertinggi partai. Adanya dominasi partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh adanya oposisi alias satu partai. Serta tak ada kebebasan berpendapat, semua harus tunduk pada doktrin partai. Terakhir soal keadilan, hanya untuk kepentingan negara. Sedangkan Pancasila menerapkan asas monoteisme, yang artinya ketuhanan yang Maha Esa, menganut satu Tuhan. HAM dilindungi tanpa melupakan hak minoritas. Nasionalisme ditunjung tinggi, keputusan melalui musyawarah mufakat, tak ada nominasi partai, ada oposisi, bebas mengeluarkan pendapat, sesuai aturan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Sekian.
Apakah sudah jelas? Lanjut, udah? Halo? Siapa yang jawab nih? Udah, Bu. Mbak Andi? Tadi sama Debbie. Oke. Sekarang pertanyaan yang keberapa? Yang keempat, Bu, akan dijelaskan oleh Nadia. Inayah. Pertanyaan keempat, Mbak Halimah, dijawab oleh Mbak Septi. Inayah, Ibu. Inayah, Bu. Sama? Sendiri? Mbak Inayah? Iya, Ibu. Saya sendiri, Bu. Oke. Silakan. Baik, saya Inayah Arafa akan menjawab pertanyaan dari Halimah. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara komunisme, Marxisme, dan Leninisme? Jadi, sebenarnya ketiga paham itu tuh sama, karena sama-sama tidak percaya Tuhan atau menentang adanya agama. Jadi, sama-sama paham mengenai ateisme. Mungkin perbedaannya ini hanya ada pada pencetus atau waktunya saja. Yang pertama, kalau komunisme ini sempat menjadi salah satu ideologi yang terbesar dan berpengaruh di dunia yang diciptakan oleh Karl Marx. Kemudian Marxisme dan Leninisme ini, jadi bisa dibilang Marxisme dan Leninisme ini perkembangan dari komunisme gitu. Kemudian pada tahun 1800-an, Marxisme ini muncul. Jadi Marxisme ini perubahan ide klasik dari Karl Marx. Dan dia menganut pandangan yang melihat bahwa sejarah manusia dibentuk oleh dua kelas yang saling berkonflik karena kepentingan ekonomi. Nah, kemudian berkembang lagi dari Marxisme ke Leninisme, yaitu sekitar tahun 1900-an, karena terdapat kegagalan Marx dalam mengusung mimpi-mimpinya untuk membentuk komunisme dunia dengan kesetaraan kelas. Jadi muncul tokoh tadi yang namanya Vladimir Lenin. Kemudian dia mencetuskan paham Leninisme. Nah, paham Leninisme ini jadi dikembangkan dari Marxisme dan penafsiran pribadi si Leninnya. Nah, Leninisme ini contoh yang paling baik dari ideologi tertutup karena terdapat norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus diatur, bahkan tentang bagaimana individu pun juga bagaimana individu harus hidup pun juga diatur. Jadi mungkin secara garis besar perbedaannya hanya pada perkembangannya gitu. Terima kasih. Kalau Marxisme itu ada tokohnya ya Mbak Inayah ya. Iya Ibu. Ya, silakan aja Mbak ini Mbak Halimah. Gimana Mbak Halimah? Cukup jelas Bu, udah terjawab. Oke. Terakhir pertanyaan dari Mbak Triani ya. Iya benar Bu. Jawab oleh saya dan Vinata. Oke. Yuk. Oke, yang pertama saya Septiani ingin menjawab pertanyaan dari Triani, yaitu kenapa Karl Marx bisa menjadi seorang yang ateis dan menyebut bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Nah, alasannya kenapa Karl Marx bisa menjadi seorang yang ateis atau tidak percaya kepada agama, karena pada saat ia muda, pada saat itu pemerintah monarki begitu korupsi dan menindas rakyat. Artinya kaum-kaum borjuis ini menindas kaum-kaum proletar atau kaum buruh. Sementara pada saat itu juga gereja ikut menikmati posisi sebagai kaum borjuis dan ikut membantu mengontrol rakyat supaya tidak berontak. Nah, maksudnya apa sih gereja ini mengontrol rakyat supaya tidak berontak? Jadi rakyat-rakyat buruh tani miskin ini bekerja banting tulang di lahan milik para tuan tanah borjuis, itu para gereja atau biara ya, ulama-ulamanya. Nah, membuat mereka itu rentan terhadap ekspoliasi, eksploitasi dan tindakan semena-mena pemilik tanah. Sementara itu, rakyat buruh tani miskin ini ditakuti dengan ancaman neraka dan diberi janji-janji surga supaya tidak bergolak atau memberontak. Itu alasannya. Dan alasan lainnya karena pada saat itu gereja-gereja di Eropa sudah banyak yang korupsi dan menikmati posisi nyamannya mereka. Jadi tentu aja si Karl Marx ini
yang dulunya kan dia seorang Kristen ya, Kristen Protestan, menjadi membenci agama yang permasalahannya tuh seperti itu. Kemudian alasan kenapa Karl Marx menyebut agama adalah candu bagi masyarakat akan dijelaskan oleh Vinata. Ya, saya Vinata Anggreni akan menjelaskan kenapa Karl Marx menyebut agama itu sebagai candu. Jadi Karl Marx itu kan orangnya rasional, terus dia itu nganggap agama itu sebagai zona nyaman atau sebagai opium atau sarana meringankan beban bagi manusia. Jadi itu sebenarnya Karl Marx bilang agama itu candu itu ada lanjutannya di pendapat Karl Marx yang ada di PPT tadi. Maksudnya dia itu agama sebagai zona nyaman bukan sebagai candu, tapi orang-orang lain itu ngiranya itu Karl Marx ngomongnya agama itu sebagai candu. Nah, agama sebagai opium itu maksudnya untuk mengurangi keinginan masyarakat untuk melawan realitas yang nggak adil. Dengan kalian kayak kayak nurutin ituan gereja aja gitu loh, Bu. Kenapa? Apa yang mau dicontohkan? Silakan. Yuk. Jadi tuh kayak kaum miskin disuruh kerja di tanah milik gereja gitu, Bu. Kayak dipaksa dengan iming-iming masuk surga gitu. Ya. Saya kira dikembalikan aja ke pertanyaannya yang bersangkutan ya, Mbak Triani ya. Mbak Triani gimana? Baik, Ibu. Penjelasannya mudah dimengerti dari Septi dan Vinata. Sudah cukup, Ibu. Saya kira sudah semua ya, Mbak? Sudah, Ibu. Dari kelompok 6 semua pertanyaan sudah dijawab. Mau ditutup silakan. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Adel. Mbak Adel ya. Ya, Ibu. Iya, berarti ya memang yang nggak gabung 2 ya. Udah gabung, Ibu Irsyad sudah gabung, sama Najma sudah bergabung. Siapa? Irsyad sudah bergabung. Ya, terus? Tadi Najma juga sudah bergabung. Satu lagi dong. 4, ya 48, udah lengkap. Baik, Mbak Adel ya. Karena udah jam 5 ya, dan kondisi Ibu juga masih belum ini sekali ya. Cuma Ibu ingatkan kembali kepada ini sudah selesai tugas kelompok yang ada di LMS. Kita kaji, kita pakai diskusi kelompok melalui Zoom ya, Mbak Adel. Jadi sudah selesai. Cuma Ibu sudah membuka LMS ya. Untuk tugas di pertemuan 2 dan 3 itu masih belum semuanya ya. Dari 48 peserta perkuliahan Pancasila di LMS baru 39, Mbak Adel. Oh iya, Ibu. Ya, jadi masih kurang lebih 9 orang lagi yang belum kirim ya mengenai tugas yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi tolong dilengkapi ya. Di antaranya tadi saya sudah buka, beberapa orang sudah saya catat tapi nggak saya umumkan di sini. Tolong dilengkapi aja, berarti nanti akan terlihat waktu kirim jawaban pastinya hari ini. Tanggal 29 ya. Iya, Ibu. Saya nanti akan buka lagi ini ya. Nggak tahu nanti malam atau besok pagi untuk cek mereka 9 orang yang belum kirim jawab tugas. Kemudian Mbak Adel diumumkan juga untuk pertemuan 1 itu tolong dijawab ya. Itu kan ada tugas tuh. Oh iya, Ibu. Project Citizen. Ya, buka pertemuan pertama di LMS itu ada tugas-tugas juga yang harus dikerjakan. Jadi sekalian aja disubmit semua aja yang sudah mengerjakan. Ya. Ya, nanti akan sekali lagi untuk tugas yang pertemuan kedua 3 akan Ibu lihat
Ya, dari 9 ini yang sudah mengirim hari ini siapa aja? Iya, baik Ibu. Ya, ini saya kirim ya untuk buktinya bahwa ada 9 orang yang belum submit ke LMS jawabannya. Untuk ini mengirim dokumentasi di WA Group, Mbak Adel, Ibu minta untuk foto Zoom bareng sama-sama kita untuk dibuka ya. Yang lain, ayo cepat dibuka. Yuk, Mbak Septiani tadi udah dibuka, malah sekarang tutup. Mbak Triani, Mbak Halimah ini. Yang lain sudah bagus, sudah membuka kamera. Mbak Anita Melani, Mas Dustin Vito, yuk. Mudah-mudahan ini kalau tugasnya bagus semua, UTS-nya bagus ya. Ibu tidak sayang lagi untuk memberikan nilai A. Mas Fikri, Rian, Mas Faujan, Mas Faujan Alvaris, Mbak Grace, Mbak Nasma ini udah gabung nih, Mbak Nasma Hayati. Ibu izin. Ibu izin off cam, Bu. Rumah saya mati lampu. Iya, nggak apa-apa. Yuk, yang lain, cepetan dong. Ayo. Banyak yang belum ini, dari 48. Aman, Bu. Aman. Apaan baru gabung? Apa yang bisa disampaikan? Saya gabung dari tadi, Bu. Apaan orang nggak bisa jawab pertanyaannya? Oh, Mas Irsat yang enggak ya? Udah. Mas Irsat yang belum gabung. Tapi sekarang gabung. Mas Irsat mana? Belum jawab. Mas Irsat? Iya, katanya Ibu, maaf, tadi. Ibu. Saya lagi di luar, Ibu. Mendung lagi. Kamu ada di mana itu? Iya, tadi saya lagi ngantar orang tua saya. Terus saya lagi jalan pulang ini, Bu. Saya lagi buat Kamu nggak ada nilainya loh, Mas. Yang lain udah semua lengkap ada nilainya. Iya, Ya nggak tahu nanti gimana. Ayo Mbak Adel, silakan. Untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Udah, Mbak Adel? Ibu, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ibu. Udah? Oke, kalau sudah Mbak Adel. Sekali lagi ya, nanti dibuka LMS-nya untuk mengerjakan pertemuan 1 pada project citizen-nya yang harus dikerjakan. Terus kemudian yang pertemuan 2-3 itu ada 9 orang yang belum mengirim tugas. Silakan dilengkapi semuanya. Ya, Mbak Adel. Saya kira terima kasih untuk hari ini. Ibu kelihatannya suaranya tambah hilang aja nih. Dari pagi ngajarnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya, walaupun ada yang kurang sehat. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Pertemuannya ke berapa, Mbak Adel? Sekarang ke-13, Ibu. Ya, nah, masih ada 2 kali lagi ya, 14-15. Kita pelajari di LMS itu, 13-14 juga ada tugas itu yang harus dikerjakan. Tapi kita nanti sama-sama saja, yang penting 1, 2, 3 itu ya. Jadi 1 harus dikerjakan, 2, 3 ada yang belum mengirimkan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, ketemu lagi yang di jalan hati-hati udah mendung, banyak ini